Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waginem SPDI. Saya guru agama SD Negeri 225 Kota Jambi, mahasiswi PPG Batch 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek pengalaman lapangan dengan materi memahami arti pesan-pesan pokok Al-Quran Surah An-Nas ayat 1-6 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Yuk, silakan Ketua Kelas Jabro pimpin doanya. Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Tepuk tangannya. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala, mana? Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman yaj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman, dan jadikanlah aku anak. Amin. Ya, Ibu absen dulu hari ini ya. Ica, Pinci, hadir? Ya. Anin? Ya, ternyata anak ibu semuanya hadir ya. Tidak ada bangku yang kosong. Alhamdulillah. Baik anak ibu, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Setia, tetap sedia membela negara kita.
Pada minggu lalu kita telah belajar tentang surah An-Nas, di mana surah An-Nas itu terdiri dari berapa ayat? An-Nas itu artinya apa? Manusia. Iya, diturunkan di mana? Nah, dan pada hari ini masih ada kaitannya dengan minggu lalu, yaitu memahami arti surah An-Nas dan pesan-pesan pokok surah An-Nas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Membaca surah An-Nas dengan baik. Iya, benar. Tujuan kita belajar hari ini, Andos, apa tujuannya? Peserta didik mampu membaca. Namun sebelum itu, anak ibu bakal bertanya, adakah anak ibu berdoa sebelum tidur? Adakah anak ibu sebelum ke sekolah berdoa? Adakah anak ibu menolong orang yang sedang jatuh? Adakah anak ibu menyapu kelas, menyapu rumah? Nah, itu adalah sebagian, ternyata anak ibu sebagian dari contoh penerapan surah An-Nas. Oke, sekarang Perintah Allah pada kita, berlindunglah kepadanya. Surah An-Nas, surah An-Nas, surah An-Nas punya pesan demikian. Perintah Allah pada kita, berlindunglah kepadanya. Berlindunglah padanya dari semua kejahatan yang datang ke jiwa kita dari jin dan manusia, yang datang ke jiwa kita dari jin dan manusia. Oke, sekarang lihat ke depan. Di sini ada arti surah An-Nas. Arti surah An-Nas ayat yang pertama adalah katakanlah. Coba dibaca Anin. Anin baca. Anin. katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ya, itu adalah arti surah An-Nas ayat pertama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang maha memelihara dan menguasai manusia. Ayat yang kedua artinya coba dibaca. Faisal. Artinya apa? Manusia. Yang ketiga artinya coba dibaca Karina Putri. Sembahan manusia. Iya, yang keempat coba Fahri. Dari kejahatan bisikan syaitan dan biasa bersembunyi. Ya, lanjut yang kelima. Fahri. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan terakhir Vinci. Dari golongan jin dan manusia. Ya, itulah arti dari surah An-Nas. Yang pertama, kita berlindung kepada Tuhan karena dialah Allah yang maha memelihara. Jadi jangan berlindung selain kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, rajanya manusia itu Allah. Yang ketiga, sembahan manusia. Tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang keempat, kita terhindar dari bisikan setan. Ingat, setan itu selalu membisikkan manusia. Ya, suruh sholat, Faisal sholat, kagetlah dulu. Faisal belajar, kagetlah dulu. Faisal ngaji, kagetlah dulu. Itu bisikan dari setan. Terus yang masuk ke dalam manusia, ke dalam dada manusia. Akhirnya Faisal tergoda. Makanya supaya bisa berlindung, Faisal dan kita semua harus rajin membaca surah An-Nas, apalagi sebelum tidur, biar tidurnya tidak mimpi buruk. Ada yang pernah mimpi buruk? Pernah mimpi apa? Waduh, Hanan pernah?
Hah? Ada pernah? Nah, itu. Makanya anak ibu sebelum tidur harus membaca surah An. Gunanya untuk apa? Terhindar dari dari godaan setan. Kemudian pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu mengajarkan manusia agar memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mewujudkan nilai-nilai surah An-Nas dalam kehidupan. Penerapan yang kedua, Yalah, dia baca. Surat An-Nas menjaga keimanan dan kesehatan di dalam kehidupan Ya, surah An-Nas adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang mengajarkan umat Islam untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian bagaimana penerapannya? Penerapannya yang pertama adalah yang kedua pintar anak ibu, semangat nih ya. Dibulangin yang pertama adalah penerapannya yaitu mengawali setiap aktivitas dengan doa. Contohnya apa contohnya? Benar. Contohnya mengawali setiap aktivitas dengan doa apa? Mau makan baca doa. Mau tidur baca doa. Mau kuis setelah makan baca doa. Mau kuis baca doa. Keluar dari rumah baca doa. Apa aja bro? Mau main baca doa, itu contoh yang pertama. Yang kedua, membaca surah An-Nas dalam zikir pagi dan petang. Sudah sholat anak ibu pagi, baca surah An? Iya, sholat maghrib, ada yang sholat maghrib di masjid? Ya, sholat maghrib di masjid. Setelah sholat maghrib, baca doa. Penerapan yang ketiga, menggunakan surah An-Nas sebagai bacaan sebelum tidur. Nah, baca doa surah An-Nas dulu sebelum tidur. Ada yang membaca seperti itu? Oh ya, lanjut. Penerapannya selanjutnya, ayo baca sama-sama. Ya, menghindari lingkungan yang berpotensi membawa keburukan. Contohnya apa? Anak ibu menyapu kelas, menyapu rumah, ya. Kemudian membuang sampah, benar. Membantu orang tua menyapu di kelas, benar. Terus memperbanyak istighfar, anak ibu istighfar dengan membaca surah An-Nas. Iya. Yang terakhir, menanamkan niat baik dalam setiap perbuatan. Ya, anak ibu kalau ada orang kesusahan, anak ibu bantu. Iya. Bantu dengan ikhlas. Iya, membantu orang kesusahan dengan ikhlas. Akan ibu bagi kelompok, yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti akan membuatkan poster tentang penerapan surah An-Nas yang ke-1 dan ke-2. Dan kelompok 2 akan membuat poster penerapan surah An-Nas ayat ke-3 dan ke-4. Nah, akan ibu bagikan.
Tadi surat yang pertama, ayat penerapan yang pertama adalah membaca doa dan membaca surah An-Nas, zikir dan petang. Ini kelompok 1. Nih, nah, tugas kalian nanti ditempel di belakang, nanti diwarnain dan dipresentasikan ke depan. Berzikir ya, pagi dan petang ini. Yuk. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 3 berarti. Sama-sama mewarnainya. Kelompok 2 itu membaca surah An-Nas sebelum tidur. Nih kardusnya ditempel, nanti diwarnai ya. Sama kardusnya ada 2 nak. Ya, karena kelompok nih. Menjaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu adapun penerapan surah An-Nas ayat keempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, silakan diperlihatkan kawannya. Tepuk tangan buat kelompok 2 atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu adapun penerapan surah An-Nas ayat ke-5 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menolong orang yang sedang kesulitan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan diarahkan ke. Ya. Oke. Nah, lanjut kelompok yang terakhir. Silakan presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu adapun penerapan surah An-Nas ayat ke-6 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri dalam zikir untuk membaca surah An-Nas baik pagi dan petang. Iya, silakan diarahkan kawannya. Tepuk tangan yang lainnya. Ya, silakan kembali. Baiklah, tadi anak ibu sudah mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu secara berkelompok. Sekarang kita lihat hikmah dari penerapan surah An-Nas itu seperti apa. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa aman dan tenang dalam menjalani kehidupan. Yang kedua apa hikmahnya? Keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Yang ketiga, menjaga kesucian hati dan pikiran dan iya. Yang terakhir hikmahnya adalah, kemudian kesimpulannya, surah An-Nas memberikan kepada kita bahwa sebaik-baiknya tempat memohon perlindungan hanya kepadanya. Surat An-Nas juga menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya datang dari jin dan setan, namun juga dapat dari manusia itu sendiri. Penerapan surah An-Nas dalam kehidupan sehari-hari membantu umat Islam untuk selalu dekat dengan Allah dan terhindar dari godaan yang merusak. Surah ini menjadi pedoman
penting dalam menjaga hati dan membangun kehidupan yang penuh berkah. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah anak Ibu ada yang bertanya? Apa tuh Zahra pertanyaannya? Mengapa kita harus belajar memahami pesan pokok-pokok surah An-Nas? Yang bisa menjawab? Ya Allah tuh Zahra. Ada, Bu. Apa itu jawabannya? Karena surah An-Nas mengajarkan kepada kita pentingnya berlindung kepada Allah sebagai satu-satunya pelindung dari godaan setan dan bisikan jahat. Ya, itu jawabannya ya. Karena surah An-Nas itu mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah, dan Allah lah satu-satunya tempat berlindung dari godaan setan dan kejahatan. Baik, apakah anak Ibu senang belajar hari ini? Nah, sebelum kita untuk tugas minggu depan, jangan lupa bahwasanya anak Ibu akan menulis kaligrafi surah An-Nas ya. Nah, ya besok akan kita temui minggu depan dan persiapkan alat-alatnya, nanti akan Ibu share di grup WA. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Ya, silakan ketua kelasnya siapkan dengan menutup bacaan doa setelah belajar, yaitu surah Asr. Jika berdoa, sambung tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Amin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.